Nah, berikutnya ada kemampuan yang harus dihitung juga, yaitu tahanan terhadap punching shear. Ini dari tadi kita bicara tentang shear ya, ada longitudinal shear, kemudian vertical shear. Nah, sekarang kita bicara tentang punching shear. Punch ya, kalau kita tarik definisinya, punching itu kan kata dasarnya punch. Punch itu kan pukulan ya, pukulan gitu loh. Jadi terpusat gitu. Shear yang terpusat. Nah, di sini biasanya itu dalam menghitung pondasi biasanya. Pondasi kemudian dalam menghitung pelat juga itu biasanya ini dihitung. Ketika kita punya pelat, kemudian ada kolom ya di sini. Biasanya di flat slab ini dihitung. Ada pelat, kemudian ada kolom. Bagian yang ada kolom ini kan dia ada konsentrasi tegangan ya. Jadi bisa-bisa pelatnya ini kan patah dalam bentuk kolom gitu kan, seluasan kolom itu yang bahaya gitu. Nah, ini perlu ditinjau juga pada slab komposit ini. Sama juga yaitu namanya punching shear. Nah, kenapa ini penting untuk dihitung? Ini perlu kita hitung karena tidak jarang bakal ada gaya-gaya yang dia bentuknya sebuah punching ya. Sebuah punching atau pukulan punching shear ini ada kalanya akan terjadi ketika gedung sudah terpakai. Katakanlah misalkan di gedung 3 atau 4 lantai, di lantai keempat itu servisnya atau gaya layannya itu adalah lalu lintas troli. Nah, kebetulan trolinya bebannya berat. Beban troli itu kan disalurkan lewat bannya si troli. Bannya troli itu kan sentuhannya dengan slab itu kan hanya sepetak kecil itu kan. Nah, bayangkan ketika ada beban besar dimasukkan dalam troli, pada akhirnya troli itu kan menumpu ke slab. Sedangkan trolinya itu walaupun misalkan luasan trolinya 1 meter kali 1 meter, itu kan tidak semuanya 1 kali 1 itu nempel di slab. Yang nempel di slabnya kan adalah bannya. Nah, bannya itu kan katakanlah dia lingkaran seperti ini kan dia hanya seluas ini saja yang nempel. Nah, ini kan jadi tekanan terpusat gitu. Nah, ini yang biasanya terjadi di slab dan itu kita hitung sebagai punching shear gitu. Nah, artinya kita harus menghitung tekanan akibat gaya geser tapi hanya seluas ini. Gitu. Ada area ini. Area ini kita cek atau kita namakan sebagai critical perimeter atau keliling kritis lah kayak gitu istilahnya. Nah, keliling kritis ini seperti ini. Ini adalah satu slab ya. Ini kita potong, kemudian ini area luasan bannya tadi yang saya bilang, area sentuh antara ban dengan slab. Itu selebar ini ditambahkan dengan HF. HF itu adalah luasannya ini, lebarnya ini, tapi diproyeksikan 45 derajat kayak gitu. Jadi critical perimeternya bukan lagi luasan bannya ini tadi, tapi ada offsetnya keluar selebar HF ini. Gitu. Jadi sekeliling ini yang kita namakan critical perimeter. Nah, yang diarsir ini adalah luasan bebannya, gitu. Nah, CP atau critical perimeter ini bisa kita hitung dengan ini, gitu ya. Ini luasan aja lah, keliling. Ini bisa kita asumsikan sebagai oval seperti ini atau bisa juga kita asumsikan bukan oval ya, ini ada gabungan antara persegi dan rounded. Atau bisa juga kita hitung sebagai kotak saja, itu lebih gampang biasanya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini biasanya slab ini kan tetap memakai tulangan. Karena ini ada arah X dan arah Y. Kalau kita ini kan bidang ya, ada arah X dan arah Y. Jadi tulangan yang arah X dan arah Y diperhitungkan di sini. Ini ada rasio tulangan untuk arah X, ini ada rasio tulangan untuk arah Y. Nah, kemudian ini ada efektif rasio. Itu bisa dihitung dari rasio tulangan X kali rasio tulangan Y, kemudian di akar, itu nilainya harus kurang dari 0,02. Nah, tahap berikutnya adalah menghitung shear stress desainnya. Nah, ini bisa kita hitung dengan persamaan empiris lagi. Seperti ini, di mana gamma C-nya itu disarankan memakai 1,5. Kemudian 200 per D ini ikuti saja. D adalah
rata-rata kedalaman atau tinggi jarak antar tulangan ya, jarak antar tulangan. Kan ada 2 lapis gitu kan, jarak antar tulangan rata-ratanya seberapa gitu, tapi tidak kurang dari 200 angkanya. Kemudian rho ini adalah yang ini tadi, efektif rasio, FC itu ya FC, kuat tekan beton, pangkatkan sepertiga. Nah, nilai VRD ini harus lebih besar daripada Vmin. Vminnya kan sudah dihitung yang sebelumnya ya, ketika menghitung vertical shear. Jadi VRD ini tidak boleh lebih kecil dari Vmin. Kalau nilainya lebih kecil dari Vmin, ya pakai Vmin gitu. Nah, kemudian kita masuk ke, jadi tahanan pancing shear-nya si slab itu bisa kita hitung dengan persamaan ini. VRD, ini tahanan pancing shear ya, sama dengan VRD yang ini tadi, dimana kalau dia lebih kecil dari Vmin, kita akan pakai Vmin, dikalikan critical parameternya, kemudian dikalikan dengan nilai D, gitu. Nah, sebenarnya metode ini masih belum jelas mana yang ditahan beton, mana yang ditahan oleh steel sheeting-nya. Tapi ini kita apa ya namanya? Kita ya konservatif lah, cari aman gitu. Ini kita hitung dengan cari aman itu tadi prinsipnya. Dibulatkan ke atas dengan angka error yang besar sehingga nilai amannya lebih besar.